Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elina Dian Rahmatilla, NIM 086 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjawab UTS mata kuliah Statistika Pendidikan. Yang pertama, kita akan melakukan uji T independen dengan data pengaruh penggunaan musik klasikal terhadap kemampuan menghafal istilah IPA. Untuk asumsinya, data berdistribusi normal dan parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok, sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Taraf kepercayaannya adalah 95%, artinya taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05 dengan menggunakan uji T independen. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah uji homogenitas, di mana jika F lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika F lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Pertama-tama yang perlu kita tahu itu menentukan variansi terlebih dahulu. Di sini sudah ada dua data, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk mengetahui variabel 1 dan variabel 2-nya, maka kita perlu mencari nilai variansinya terlebih dahulu, karena pada uji T dengan Excel, variabel 1 disebut pembilang dan variabel 2 disebut penyebut. Untuk mengetahui mana yang variabel 1 dan mana yang variabel 2, kita mencari variansi pada masing-masing kelompok. Yang pertama yang akan kita cari adalah kelompok kontrol. Kita letakkan di bawah sini dengan rumus var S yang ini. Kemudian kita tarik datanya, enter. Kita tahu bahwa variansi pada kelas kontrol sebesar 4,6. Sedangkan kita cari yang selanjutnya adalah kelompok eksperimen. Sama rumusnya seperti tadi. var S, kita tarik datanya. Didapat variansi sebesar 2,595. Jadi di sini variabel satunya adalah kelas kontrol, sedangkan variabel 2-nya adalah kelas eksperimen. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dengan memilih data analisis F-test2 sample for variant. Kita klik OK. Kemudian saya hapus dulu ini yang tadi. Untuk variabel 1, kita tahu bahwa yang variansinya terbesar yaitu kelas kontrol. Sedangkan untuk yang variabel 2, itu kelompok eksperimen. Jangan lupa dicentang labels-nya. Kemudian output range-nya kita taruh di sebelah sini. Kemudian OK. Nah, ini data uji homogenitasnya. Kemudian kita bandingkan F hitung dengan F tabelnya. Ini adalah F hitung. Saya kasih highlight kuning. Sedangkan F critical one tile itu F tabel. Maka kita tahu bahwa F lebih kecil daripada F tabel, yaitu 1,75 lebih kecil daripada 2,44. Sehingga H0 diterima. Kemudian kita akan menguji P-value-nya juga. P-value-nya sebesar 0,149. 0,149 tentu saja lebih besar dari 0,05. Sehingga H0 diterima. Setelah itu, kita akan melakukan uji independen. Uji independen dengan cara kita pilih yang
Uji independen ada dua, ada equal dan unequal. Kita pilih yang two sample assuming equal variant. Klik OK. Kemudian variabel kita hapus terlebih dahulu. Untuk variabel satunya, kita pakai yang kontrol. Sedangkan variabel 2-nya kita pakai yang eksperimen. Jangan lupa dicentang labels-nya. Dan output range-nya kita taruh di bawah sini. Kemudian klik di sini. Kemudian OK. Nah, ini adalah hasil uji independennya. Yang pertama yang akan kita bandingkan adalah T-tabel dan T-hitungnya. T-start adalah T-hitung. Sedangkan T-critical to tail adalah T-tabel. Sehingga min T-tabel kurang dari T-hitung kurang dari T-tabel. Artinya min 2,04 lebih kecil daripada min 0,5 lebih kecil dari min 2,04. Artinya min 0,5 terletak di antara min 2,4 dan 2,4. Artinya H0 diterima. Kemudian kita cari p-value-nya, yaitu ini. P-value-nya di sini sebesar 0,57 dan 0 sudah jelas bahwa 0,57 itu lebih besar sama dengan 0,05. Artinya di sini adalah H0 diterima. Jadi kesimpulan dari data ini adalah karena H0 diterima, jadi tidak ada, kita tulis di sini, H0 diterima, maka tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Selanjutnya yang nomor 2, kita akan melakukan uji T berpasangan dengan data perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Asumsinya data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0 jika tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan, sedangkan H1 jika ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaannya sama 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Menggunakan uji T berpasangan. Di sini sudah saya input data-datanya, kemudian langsung saja kita data analisis, pilih yang T-test paired to sample for means. Kemudian klik OK. Kita hapus terlebih dahulu. Ini yang tadi. Kita masukkan untuk yang variabel 1 itu yang pretest. Sedangkan untuk yang variabel 2 itu post-test. Labelsnya dicentang. Dan output range-nya kita taruh di sebelah sini. Kemudian OK. Nah, ini hasil uji T berpasangannya. Kita bandingkan untuk yang T-start, ini T-hitung. Saya kasih highlight. Sedangkan untuk yang T-critical to tail, itu T-tabel. Nah, kita tahu bahwa min 2,17 kurang dari min 8,7 kurang dari 2,17 jelas keadaan tersebut tidak mungkin. Maka H0
diterima itu tidak benar. Maka yang benar adalah T hitung kurang dari min T tabel. Artinya min 8,7 itu kurang dari min 2,1. Itu benar, maka dari itu H0-nya ditolak alias H1-nya yang diterima. Selanjutnya kita akan menguji P-value-nya juga. P-value-nya di sini adalah 1,54. Di sini ada pangkat 6-nya. Jadi kalau misalnya dijabarkan jadi 0,00000154 segituan. Lah sudah jelas bahwa 0,000154 itu lebih kecil daripada alfanya 0,05. Maka H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Sehingga kesimpulan yang didapat dari pertanyaan nomor 2 ini adalah karena H1 yang diterima, maka kesimpulannya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.